Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita kokoh dalam sikap kita sesuai dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya, petunjuk dari para ulama ahli sunnah, insya Allah itu tanda kebaikan bagi kita. Jika tidak seperti itu, kita berarti orang yang menyimpang dari siratal mustaqim. Dan itu akan berdampak kepada nasib kita di akhirat. Antum ingat ada hadis tentang telaga Rasulullah. Ada sekelompok orang yang hampir saja mendatangi telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang ini dihalangi, dicegah. Nabi sampai mengatakan, Innahum minni wa min ummati. Bukankah mereka itu bagian dariku, bagian daripada umatku? Kenapa dicegah-cegah? Maka kemudian dikatakan oleh Nabi, dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Salah satu penjelasan para ulama, ma ahdatsu ba'dak, itu maksudnya adalah mereka merubah-rubah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ditambah-tambahi, dengan dikurang-kurangi. Bahasa simpelnya mereka itu ahlul bidah. Akhirnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kabar seperti itu dari para malaikat, dan ini menunjukkan bahwa Nabi itu tidak mengerti perkara gaib setelah meninggalnya. Kalau Nabi mengerti perkara gaib, ya tentu Nabi tidak akan bertanya, begitu, sudah tahu duluan. Nabi bertanya, kemudian diberitakan kepada Nabi. Mereka itu orang-orang yang merubah-rubah ajaran. Maka setelah mendapatkan informasi seperti itu, Nabi kemudian mengatakan suhkon, menjauh kalian. Lihat ya bagaimana orang-orang yang sudah sumringah seolah-olah dia akan bisa mereguk air telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari matahari didekatkan sekadar 1 mil, ternyata mereka terhalang, nggak bisa. Tadinya mau bahagia, nggak jadi bahagia. Nyesek nggak ini? Nyesek para jamaah yang dirahmati Allah. Maka justru malah Nabi mengusir mereka. Suhkon, menjauh kalian. Liman ghayyara ba'di, untuk siapa saja yang merubah-rubah agamaku. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang kemudian salah sikapnya kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya otomatis salah di dalam mengambil rujukan dalam beragama, ya kan? Itu otomatis sudah. Sekarang bagaimana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dijadikan rujukan, sedangkan mereka ini wasitah bainana wa bainar Rasul. Sahabat ini adalah perantara antara kita dengan Rasul. Tali yang menyambungkan antara kita dengan Rasul dalam penyampaian risalah. Antum kalau belajar Al-Quran, nyambungnya ke siapa? Ada yang sudah dapat sanad di sini? Sanad qiraah. Nyambungnya ke siapa, Yohan? Mesti lewat sahabat, kan begitu. Antum dari guru antum, terus sanadnya. Ya, mata rantai sanad qiraat antum tuh terus ke guru antum, ke kakek guru, ke buyut guru, terus sampai nanti masuk ke tabaqat sahabat Nabi yang ahli dalam Al-Quran. Ini nggak bisa dipisahkan. Nah ini kalau ini diputuskan aneh. Tabaqat sahabat kalau diputus ini kan aneh. Anda ngambilnya dari mana? Mentoknya dari mana? Mentoknya di mana? Begitu kan? Kalau sahabat kemudian diputus, dicaci maki, bahkan dikafirkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Terus ngambil sumber rujukan agama dari siapa? Kalau tabaqat sahabat kemudian diputus. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wasitah antara kita dengan Allah di dalam penyampaian risalah, maka sahabat ini wasitah. Sahabat ini adalah perantara ya antara kita dengan Rasul di dalam penyampaian risalah. Kita tidak akan sampai kepada Allah dengan selamat kecuali dengan ajaran Rasulullah, kan begitu. Kecuali dengan ittiba kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tidak akan nyampe kepada Rasul sampai makrifat kepada Rasul dengan sebenar-benarnya, sampai paham tentang Al-Quran yang dibawa oleh Rasul, sampai paham tentang sunnah yang dibawa oleh Rasul, kalau kemudian tidak pakai jalur sahabat. Kita baca Quran, ngambil sanad Quran, nyambung ke sahabat. Antum juga demikian. Kalau baca hadis, kemudian hadis itu diringkas, mesti ada nama sahabat yang disebutkan. Maka kalau ini diputus, tabaqat sahabat diputus, terus rujukan kita dalam beragama ini siapa? Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ini mohon diperhatikan, ya. Orang-orang yang mento'an sahabat, sesungguhnya mereka mento'an Allah, mento'an Rasulnya, dan mento'an dinul Islam yang mulia ini. Baik, kita simpulkan dari 4 poin ini, yang intinya adalah menjelaskan tentang tabaqat as-sahabah. Kita nukilkan dari kalamnya Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Ada sekitar 12 ya tabaqat dari tabaqat para sahabat. Tabaqat itu tingkatan, level. Yang pertama jelas, siapa sahabat paling mulia? Khulafaur Rasyidin. Alladzina aslamu bi Makkah qabla al-hijrah. Ini tabaqat pertama, yang masuk Islam di Mekah sebelum ada peristiwa hijrah. Nanti antum baca lagi sirah nabawiyahnya. Siapa saja yang masuk Islam di Mekah? Yang paling nampak ya Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, Utsman dan Ali. Kemudian tabaqat yang kedua, ashab darin nadwah. Orang-orang yang berada di Darun Nadwah. Ini juga peristiwa bersejarah. Bisa antum murajaah kembali di sirah nabawiyah. Ashab Darun Nadwah. Orang-orang yang berkumpul di Darun Nadwah. Ini awal-awal Nabi merintis dakwah setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul. Kemudian tabaqat yang ketiga, Muhajirul Habasyah. Muhajirul Habasyah. Para sahabat yang berhijrah ke negeri Habasyah. Ini juga perjuangan yang luar biasa. Melanjutkan dengan merintis itu susah mana? Hah? Susah mana ya, ikhwan? Melanjutkan. Iya. Kalau ada pesantren berhasil gitu ya. Santrinya ribuan. Bangunannya megah, mewah. Barakallahu fikum. Apakah tiba-tiba langsung begitu? Tidak. Yang sangat merasakan bagaimana jerih payah, lelah letih membangun pesantren ya orang-orang pertama di situ. Yang mungkin sekarang jadi ustadz-ustadznya. Itu generasi pertamanya. Merintis. Tentu perjuangan yang sangat besar. Nah, maka orang-orang yang berhijrah ke Habasyah ini ada di tabaqat ketiga. Saking besarnya tekanan kebencian ya, dari orang-orang kafir Quraisy sampai akhirnya ada perintah untuk hijrah ke negeri Habasyah. Dan ini hijrah pertama sebelum ada hijrah ke Madinah. Kemudian yang keempat, Ashabul Aqabah al-Ula. Orang-orang yang mengikuti Aqabah Ula. Yang kelima, orang-orang yang mengikuti Aqabah kedua. Anda nggak panjang lebar ya menjelaskan Aqabah pertama, Aqabah kedua apa. Itu ada di sirah nabawiyah. Aqabah pertama, Aqabah kedua. Baiat Aqabah pertama, kemudian Aqabah kedua. Yang keenam, awal al-muhajirin alladzina wasalu ba'da hijratir rasulil Madinah. Orang-orang pertama yang berhijrah setelah hijrahnya Rasul ke Madinah. Nabi hijrahnya sama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kloter pertama berapa orang?
Kloter pertama hijrah. Berapa orang, ikhwan? Tadi antum sebut. 2 orang saja, Nabi dan Abu Bakar. Nah, kloter berikutnya dari sahabat yang sampai ke Madinah, hijrah ke Madinah, setelah hijrahnya Nabi, nah itu tabaqat keberapa? Ke-6. Tabaqat ke-7, Ashabu Badr atau Ahlu Badr. Maksudnya sahabat yang ikut perang Badar. Ini kalau dibahas panjang sekali keutamaan Ashabul Badr. Yang ke-8, alladzina hajaru baina Badr wal Hudaybiyah. Orang-orang yang berhijrah antara peristiwa perang Badar dengan peristiwa Hudaybiyah. Kemudian yang ke-9, ahlu bai'atir ridwan. Para sahabat yang mengikuti bai'atur ridwan. Tadi disebutkan di sini ya. Ada berapa? 1.400. Antum harus belajar sirah ya. Paling tidak bisa hatam antum baca. Dan itu kan sirah itu ya tinggal dibaca aja begitu. Tinggal dibaca. Ini orang kalau punya pemahaman mendalam tentang sirah akan sangat mudah paham Al-Quran, akan sangat membantu sekali untuk memahami hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia paham dan hafal tentang peristiwa-peristiwa. Kalau perjanjian Hudaybiyah itu kan di Al-Quran surat apa itu? Di antara ayat yang membahas tentang perjanjian Hudaybiyah, yang di situ nanti dibedakan mana mukmin, mana munafik. Surat apa? Al-Fath, ya kan? Surat Al-Fath. Nah, kalau orang paham sejarah, enak sekali itu. Ketika mendengarkan imam baca surat Al-Fath itu, bisa mendalam sekali. Nah, itu para jamaah. Jadi belajar sirah. Itu yang keberapa? Ke-9. Yang ke-10, man hajara bainal Hudaybiyah wa fathi Mekkah. Sahabat yang berhijrah, maksudnya berhijrah ke Madinah, antara peristiwa Hudaybiyah dan Fathu Mekkah. Sahabat yang berhijrah antara peristiwa Hudaybiyah dan Fathu Mekkah. Seperti Khalid bin Walid, termasuk di dalamnya Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang ke-11, tabaqat sahabat yang ke-11, at-tulaqa. Siapa at-tulaqa? Orang-orang yang dibebaskan pada peristiwa Fathu Mekkah. Alladzina aslamu yauma fathi Mekkah. Orang-orang yang masuk Islam pada peristiwa Fathu Mekkah. Ini juga peristiwa yang sangat-sangat bersejarah dan menunjukkan betapa mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum kalau pernah diusir Pak dari satu kampung antum dengan sangat terhina, terancam nyawa antum. Kemudian antum keluar dari kampung itu, menyusun kekuatan di kampung lain. Ya. Kekuatan antum sekarang sudah besar, pasukan antum sudah besar. Ketika datang lagi ke kampung antum yang dulu mencaci, menghina, mengusir, kira-kira gimana Pak? Ya? Habisin aja, sikat semua. Ya. Begitu kan? Nabi nggak begitu. Siapa yang berlindung di Ka'bah? Aman. Siapa yang berlindung di rumahnya Abi Sufyan? Aman. Begitu. Nggak ada pertumpahan darah para jamaah. Masya Allah. Padahal orang-orang kafir di Mekah itu sudah artinya sudah menganggap ini habis kita ini, binasa kita ini. Muhammad membawa pasukannya dan kekuatannya. Dan demikian ya. Keteladanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersih ya hati Nabi itu. Kalau kita kan dendamnya itu sampai mati mungkin gitu ya. Barakallahu fiikum. Makanya ya kita nggak jadi Nabi gitu. Taib. Jadi itu yang ke-11 at-tulaqa.
orang-orang yang masuk Islam pada hari peristiwa Fatu Mekah seperti Abi Sufyan dan juga Muawiyah. Berikutnya yang ke-12, Sibyan wa atfal ra'auhu yaumal fath. Anak-anak kecil yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Futuh Mekah. Mereka melihat, berjumpa dengan Nabi. Tapi masih dalam kondisi kecil. Berarti masuk kategori sahabat enggak? Masuk. Anak itu kan ngikut ke orang tuanya. Orang tuanya masuk Islam, maka mereka masuk Islam. Melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka tumbuh besar ya dalam kondisi beriman, mati di atas iman. Nah itu tobakot sahabat yang paling akhir, yakni tobakot yang ke-12. Barakallahu fiikum. Baik. Lanjut lagi, satu poin lagi. Mereka ahlu sunnah mencintai ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan loyal kepada mereka. Mereka menjaga wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ahlul bait, di mana beliau bersabda di hari yang Ghadir, aku mengingatkan kalian kepada Allah terkait ahlul baitku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda kepada Al Abbas paman beliau, ketika dia mengadukan kepada Nabi bahwa sebagian orang Quraisy membenci Bani Hashim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka tidak beriman sehingga mereka mencintai kalian karena Allah dan karena kekerabatan denganku. Barakallahu fikum. Ini diantara prinsip ahli sunnati wal jamaah, mereka mencintai ahlu baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada loyal ya kepada mereka, yatawallawnahum, berwala kepada ahlu bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ahli sunnati wal jamaah juga menjaga wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya tentang ahlul bait. Dalam sabda Nabi, aku mengingatkan kalian kepada Allah terkait ahli baitku. Nabi juga bersabda kepada Al Abbas pamannya beliau ketika beliau mengadukan kepada Nabi bahwa sebagian orang Quraisy membenci Bani Hashim. Maka Nabi bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka tidak beriman sehingga mereka mencintai kalian karena Allah dan karena kekerabatan denganku. Jelas ya. Jangankan keluarganya Nabi, ahlu baitnya Nabi, kalau kita punya teman ya, keluarganya itu orang-orang beriman, soleh-soleh, baik-baik. Ini kan jadi panutan. Masya Allah itu keluarganya si fulan gitu ya. Itu sekeluarga besar orang-orang berilmu, orang-orang soleh. Ini punya kedudukan tersendiri di hati kita. Ini kita orang-orang ngaji ini kan banyak, keluarganya banyak. Ketika kita melihat ada satu keluarga besar, semuanya orang-orang yang rajin belajar, berilmu. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, mereka orang-orang soleh. Ini pasti akan menjadi satu keluarga idaman, begitu ya, di kalangan yang lainnya. Nah, bagaimana dengan keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, yang di situ ada sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri Nabi juga orang-orang pilihannya Allah. Ya, tidak mungkin Allah kemudian menyandingkan Nabi dengan wanita yang sembarangan. Pasti itu wanita-wanita pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Putra-putra beliau juga demikian. Ya, kemudian paman-pamannya yang beriman juga demikian. Sepupu-sepupunya Nabi yang beriman. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Tentu tidak ada keluarga yang paling menjadi keluarga idaman kecuali keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang besannya Nabi, kemudian menantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang mulia di sisi Allah. Siapa di antara menantunya Nabi? Utsman bin Affan, Dzunnurain, ya, punya gelar Dzunnurain. Kemudian siapa lagi? Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu taala anhu. Istrinya siapa? Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya sepupu dari sahabat Nabi yang mulia, siapa? Abdullah bin Abbas. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Baik, maka ahli sunnah pasti mencintai ahlul bait.
Namun para jamaah yang dirahmati Allah, kecintaan mereka juga kecintaan yang pada porsinya. Ya, karena tidak ada sosok yang paling wajib kita cintai setelah Allah kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cinta mereka adalah cinta yang terbimbing oleh bimbingan Allah dan juga Rasulnya. Mereka tidak ghulu ya kepada ahlu baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ghulunya ya dari kalangan ahlul bidah. Kemudian satu lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memilih anak-anak Ismail, Dia memilih Kinanah dari anak-anak Ismail, Dia memilih Quraisy dari Kinanah, Dia memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan Dia memilihku dari Bani Hashim. Barakallahu fikum. Nah, ini ya salah satu di antara keistimewaan ya nasab para nabi dan rasul. Ya, di antara ciri para nabi dan rasul, mereka punya nasab yang terbaik dari sekian banyak nasab. Dan sesungguhnya di dalamnya mengandung hikmah yang sangat besar. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kenapa nasab para nabi dan rasul itu selalu pada nasab yang terbaik? Supaya tidak ada celah bagi manusia untuk kemudian mencacati nabi dan rasul. Ya kan? Sehingga tidak ada alasan nanti di hadapan Allah ketika mereka mati dalam kondisi tidak beriman kepada nabi dan rasul. Tidak ada alasan. Lihat sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di sini, Innallaha astafa Bani Ismail. Allah Subhanahu Wa Taala memilihkan, ini garis nasabnya Nabi, memilihkan Nabiullah Ismail itu sebagai jalur nasabnya Nabi yang nyambung kepada Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman, yang selanjutnya nanti nyambung kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, kalau para nabi dan rasul yang lainnya itu dari jalur Bani Israel. Wastafa min Bani Ismail Kinanah. Allah pilihkan dari anak keturunan Nabi Ismail Kinanah. Wastafa min Kinanah Quraisyan. Allah pilihkan dari Kinanah ini ya kabilah Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Allah memilihkan dari Quraisy itu Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah pilihkan aku dari Bani Hashim. Jadi ini nasab yang mulia, nasab yang baik sekali, sehingga tidak ada celah ya bagi orang-orang di luar Islam untuk kemudian mencacati ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sisi apa ya celah untuk kemudian para jamaah orang-orang kafir Quraisy itu mencacati Nabi? Tidak ada, tidak ada. Ya, sehingga ketika tidak ada celah sedikit pun, akhirnya yang terjadi apa? Fitnah yang begitu liar. Dituduh, difitnah. Karena mereka berat ini. Kalau misalkan nasabnya dari nasab yang jelek, mungkin saja kan nasabnya yang diserang begitu. Dia siapa? Bukan keturunan darah biru. Darahnya biasa saja, merah gitu ya. Begitu. Ada celah ketika nasabnya tidak dari jalur yang baik. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kalau secara fisik mau mencacati Nabi secara fisik juga tidak ada. Karena fisik Nabi itu fisik yang sangat ideal sekali, begitu ya. Wajahnya tampan para jamaah, ketika orang melihat sosoknya itu bikin hati itu adem teduh gitu ya. Itu belum ngomong, baru ngelihat sosoknya Nabi saja. Kulitnya ya seperti apa? Anas bin Malik itu pernah menyatakan seperti itu. Halus, lebih halus daripada salju. Wajahnya itu bersinar, lebih indah daripada rembulan. Jadi ada seorang sahabat Nabi di malam bulan purnama, kayak tadi malam begitu ya. Itu sedang berjalan, kemudian melihat betapa indahnya bulan purnama itu. Kemudian tiba-tiba beliau terkagetkan dengan sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru keluar dari rumahnya dalam kondisi rambutnya berminyak, ya. Kemudian sampai memberikan penjelasan, pernyataan, ternyata setelah aku melihat wajah Nabi, indahnya bulan purnama itu menjadi
sirna dengan ketampanan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu para jamaah. Dari sisi fisik nggak ada. Tidak bisa mereka mencela Nabi, menjatuhkan Nabi dari sisi fisik. Lebih-lebih dari sisi akhlak, tingkah laku, perbuatan, dari tutur kata. Wong mereka sendiri dari kecil yang melakobi Nabi dengan Al-Amin. Tidak bisa. Dari sisi mana? Akhirnya kalau orang sudah nggak punya pegangan untuk menjatuhkan orang, yang ada apa? Fitnah. Dan itu dari semenjak dahulu begitu. Orang-orang yang benci dakwah ini juga demikian. Dicacati lewat mana ini dakwah ini. Ketika mereka nggak punya pegangan untuk kemudian menyerang dakwah ini, akhirnya yang terjadi apa? Fitnah yang begitu liar. Kedustaan, kebohongan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Nanti di poin berikutnya insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang ummahatul mukminin. Sampai di sini pelajaran kita. Semoga apa yang dibahas bermanfaat. Ya, afwan karena amanahnya jangan panjang-panjang. Jadi ya segitu saja, mudah-mudahan cukup. Ya. Intinya antum paham bagaimana bersikap kepada para sahabat Nabi, bagaimana istimewa kedudukan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya mengerti ya bagaimana ahlu baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita cintai, tentu dengan tidak berlebih-lebihan ya, dan juga tidak melakukan kedustaan dalam masalah ini, karena di masa-masa seperti ini banyak orang yang mengaku ahli baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi kepentingan dunianya, begitu ya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Maka pada dasarnya pengakuan itu sekedar pengakuan. Ya, untuk selanjutnya masing-masing manusia akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah. Nabi sendiri sudah berwasiat kepada ahlu baitnya. Minta engkau ya harta yang kau sukai. Sesungguhnya aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah. Nabi perintahkan kepada Fatimah, kepada bibinya Sofiyah, i'mali kepada paman-pamannya, i'mali, beramal kalian, beramal. Ya. Karena sesungguhnya aku tidak bisa menjamin kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa di sini? Manusia akan mempertanggungjawabkan tentang dirinya masing-masing. Jadi tidak ada nepotisme. Oh, ini keturunan Nabi, ini darahnya Nabi. Ayo masuk surga semua. Padahal orangnya nggak sholat, ya. Orangnya tidak misalkan melakukan kewajiban dalam syariat, ya. Hanya ngaku-ngaku saja, berdusta kepada manusia. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Dan banyak ya di masa-masa seperti ini orang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, tapi profesinya dukun, begitu ya. Profesinya dukun. Ya. Ada seseorang yang pernah curhat ke saya begitu. Katanya keturunan Nabi, ya, tapi dukun. Masa ada keturunan Nabi dukun? Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini kita tutup langsung ya. Kalau ada pertanyaan, nanti nggak pulang-pulang. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.